Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillahi wahda la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 10 yang kami banggakan, saat ini kita telah tiba pada pembelajaran kita di tema 4, subtema 1 sampai dengan subtema 4. Nah, anak-anak, pembahasan kita untuk tema 4 ini kita langsungkan mulai dari subtema 1 sampai dengan subtema 4. Karena memang pembahasan ini memiliki materi yang sama. Jadi, mulai dari subtema 1 sampai dengan subtema 4 materinya sama, yaitu tentang kalimat saran. Nah, kalimat saran ini sebagaimana yang kita sudah ketahui termasuk dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, mari kita mulai pembahasan kita. Apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat, usulan, atau anjuran yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Kalimat saran diberikan, disampaikan, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran yang baik? Oke. Yang pertama, anak-anak, kita harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Dengan cara apa kita mengetahui permasalahannya? Dengan cara membaca dan memperhatikan dengan saksama. Kira-kira ketika kita membaca tersebut, apa permasalahan dari suatu kalimat tersebut? Atau ketika ada sebuah gambar, kita bisa mengetahui, permasalahannya pada gambar itu apa? Apakah gambar itu menjelaskan tentang suatu masalah adanya orang yang membuang sampah sembarangan, mengotori sungai, menebang pohon secara liar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan sebelum membuat kalimat saran, yaitu sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, yang sopan, dan yang santun. Yang ketiga, dapat ditambahkan dengan alasan pendapat yang mudah dipahami. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat saran yang baik, kalian dapat menambahkan dengan alasan dari saran yang kamu berikan yang mudah difahami. Yang keempat, saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyelesaikan suatu masalah seperti yang saya bahas tadi. Kata-kata yang umumnya digunakan saat membuat kalimat saran. Setelah kita mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan, kita mengetahui terlebih dahulu kata-kata yang umumnya digunakan saat membuat kalimat saran. Yang pertama yaitu sebaiknya. Kata sebaiknya ini sering kali digunakan oleh seseorang untuk memberikan saran terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Lalu yang kedua ada alangkah baiknya. Seharusnya, kemudian akan lebih baik, dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak beberapa langkah-langkah, cara, hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat kalimat saran. Saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama, ada sebuah permasalahan. Dino melihat Agus membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana kalimat sarannya? Sebaiknya Agus membuang sampah di tempat sampah. Karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Nah, dari contoh itu, Pak saya akan memilahnya bahwa
Agus membuang sampah sembarangan ini adalah sebuah permasalahan yang terjadi. Jadi permasalahan yang terjadi dari kalimat tadi adalah Agus membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka Dino memberikan saran, sebaiknya Agus membuat sampah di tempat sampah. Karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Nah, Agus membuang sampah sembarangan adalah permasalahannya. Lalu, sebaiknya Agus membuang sampah di tempat sampah itu adalah sarannya karena membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan tadi dapat menyebabkan banjir, itu adalah alasan dari saran yang diberikan oleh Dino kepada Agus. Contoh, Nindi minta dibelikan baju baru, sedangkan di lemari baju Nindi masih banyak dan masih bagus. Ya, jadi Nindi minta dibelikan baju baru, sedangkan di lemari baju Nindi masih banyak dan masih bagus. Kalimat caranya bagaimana kira-kira? Seharusnya Nindi tidak meminta baju baru, karena baju Nindi banyak yang masih bagus. Nah, kita pilih permasalahannya adalah Nindi minta dibelikan baju baru, sedangkan di lemari bajunya masih banyak. Kemudian seharusnya Nindi, permasalahannya di sini. Lalu sarannya seperti ini dan alasannya seperti ini. Nah, demikian anak-anak. Kalian mencoba untuk membuat saran terhadap sebuah permasalahan yang terjadi di bacaan yang ada di bukumu. Tetap semangat. Demikian dari Pak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.